Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beriman kepada malaikat Allah bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat satu, mengetahui makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, anak-anak dapat mengenal nama-nama malaikat Allah. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenal tugas dari malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Jika manusia diciptakan dari tanah dan setan diciptakan Allah dari api. Tetapi malaikat di sini diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu, sehingga tidak pernah berbuat dosa. Manusia selain memiliki akal juga memiliki hawa nafsu, sehingga manusia sering berbuat dosa. Beriman kepada malaikat artinya meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun gaib atau tidak terlihat oleh panca indera kita, tetapi kita harus yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Soal yang pertama, mengapa malaikat tidak pernah berbuat dosa? Soal yang kedua, apakah arti iman kepada malaikat? Nama-nama malaikat Allah. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu berjumlah 10 malaikat. 10 malaikat tersebut yaitu pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan yang terakhir malaikat Malik. Tugas malaikat Allah. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi atau rasul. Malaikat Jibril mendapat julukan Ruhul Qudus yang berarti sang utusan. Malaikat yang kedua, Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rizki dari Allah kepada makhluk hidup. Rezeki yang dibagi tidak hanya harta benda, tetapi hujan juga termasuk rezeki. Jadi, malaikat Mikail membagikan rezeki tidak hanya kepada manusia. Buktinya, hewan ya seperti cicak. Cicak itu tidak dapat terbang, tetapi makanannya nyamuk yang bisa terbang. Nyatanya bisa cicak itu mendapatkan nyamuk. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan rezeki setiap makhluknya.
selanjutnya. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama akan menghancurkan seluruh alam semesta dan isinya. Jadi bumi akan hancur, langit akan hancur, semua manusia, malaikat, jin, setan, semuanya akan mati semua. Tetapi dengan tiupan yang kedua, maka malaikat Israfil dapat membangkitkan semua makhluk yang dimintai pertanggungjawaban. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk hidup sesuai perintah Allah. Jadi, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, ya. Pasti akan mati. Contohnya manusia pasti akan mati. Hewan, tumbuhan juga pasti akan mati. Jadi, tugas malaikat Israel ini mencabut nyawa makhluk hidup. Kematian makhluk hidup tidak dapat diajukan atau dimundurkan. Jadi, semua orang, semua makhluk hidup ya sudah dituliskan kapan kematiannya, jam berapa, hari apa, detik berapa, karena apa, itu sudah ditentukan oleh Allah. Soal yang ketiga, apakah arti Ruhul Kudus yang merupakan julukan malaikat Jibril? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik seseorang selama hidupnya. Jadi selama seseorang tersebut hidup, maka malaikat Raqib akan selalu mencatat amal baiknya. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat Raqib selama orang tersebut ikhlas dalam melakukan kebaikan. Contoh paling ringan, ya, ada batu di jalan disingkirkan, ada duri di jalan disingkirkan, meminjami teman pensil, nah itu merupakan kecil kebaikan, tapi pasti akan dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk seseorang selama hidupnya. Hidup seseorang tadi pasti memiliki amal buruk dan akan dicatat oleh malaikat Atid. Sekecil apapun keburukan pasti akan dicatat oleh malaikat Atid tadi. Misalnya paling mudah, ya, gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini paling mudah. Itu juga pasti akan dicatat oleh malaikat Atid. Berbicara kotor, yang lain-lain itu juga banyak sekali yang dicatat oleh malaikat Atid. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir merupakan malaikat yang memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Hal yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada orang yang sudah meninggal, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Ya, kalau orang seperti biasa sekarang ditanya itu pasti mudah jawabannya, tapi besok di akhirat pasti akan sulit. Karena apa? Karena kita dalam merasa ketakutan, ya, didatangi oleh 2 malaikat
munkar dan nakir yang sebelumnya kita belum pernah ketemu, pasti akan merasa sulit untuk menjawab apabila kita tidak terbiasa menyebut nama Allah, tidak terbiasa membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat, pasti akan kesulitan untuk menjawab. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Surga merupakan tempat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Malaikat Ridwan ini memiliki watak yang ramah, lemah lembut, ya, wajah yang berseri-seri. Setiap orang yang memasuki pintu surga pasti dipersilakan dengan ramah, lemah lembut. Itu merupakan ciri-ciri Malaikat Ridwan. Yang terakhir yaitu Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, ya, berlaku syirik. Jadi Malaikat Malik ini terkenal dengan tampang yang sangat menyeramkan, kejam, karena akan menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka. Soal yang keempat. Apa saja yang ditanyakan malaikat munkar nakir di alam kubur? Soal yang kelima. Mengapa malaikat Ridwan memiliki ciri yang sangat ramah dan lemah lembut? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.